Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah alladzi waffaqna bi a'mali salihah alladzi awjabana bi siyami syahri ramadan imanan wa ihtisaba asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah. Hari ini 3 Ramadan 1444 Hijriah. Berabad-abad yang lalu, per hari ini pernah terjadi peristiwa. Tepat 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Apa yang terjadi waktu itu? Saat itu terjadinya wafatnya putri kesayangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimatuz Zahra. Pada tanggal 3 Ramadan, Fatimah itu mandi menjelang Isya, lalu memakai pakaian baju yang bagus. Kemudian beliau berbaring di tempat tidur. Lalu kepada suaminya, sahabat Ali, Fatimah berkata bahwa kematiannya sudah dekat. Ali pun menangis. Namun seorang Fatimah menghiburnya dan berpesan untuk menjaga anak-anaknya, dan juga berpesan agar tidak ada keramaian, agar tidak ada upacara pemakaman yang berlebihan. Jadi seorang Fatimah ini sudah bisa membaca, sudah mengetahui ajalnya. Di saat Fatimah sudah berpesan seperti itu, Ali kemudian berangkat ke masjid. Beliau menjalankan salat di masjid. Saat itulah, di saat seorang Ali salat berjamaah di masjid, Fatimah menghembuskan nafas terakhir. Akhirnya kedua putra beliau, Hasan wal Husain, berlari menyusul ke masjid untuk memberitahu ayahanda beliau, Ali, bahwa ibunda sudah wafat. Mendengar itu, sahabat Ali langsung pingsan. Tidak kuasa menahan sedih. Kemudian Ali pingsan di masjid. Setelah beliau siuman, apapun yang terjadi, akhirnya Ali mengikuti amanah yang disampaikan oleh Fatimatuz Zahra binta Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir istrinya yang dia cintai. Fatimah dikuburkan tanpa upacara, tanpa ada satupun warga Madinah yang tahu selain keluarga dekat beliau. Yang luar biasa adalah di saat Ali memasukkan jenazah istrinya Fatimah, tiba-tiba Ali menangis luar biasa. Sampai kemudian putra beliau yang sulung bertanya, Hasan, wahai ayah, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis begitu demikian? Sejadi-jadi yang kau menangis. Jadi Ali tidak kuasa menahan tangis ketika beliau
memasukkan jenazah istrinya ke dalam liang lahat. Apa kata sahabat Ali? Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepadaku, ya Ali, kelak jika kemudian putriku telah tiada, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Pesan itu disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Ali. Demi Allah, kata Ali, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima jasad ibumu. Beliau juga mencium wajah ibumu. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, hari ini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang setiap engkau rindu surga, engkau mencium wajah suci putrimu Fatimah. Itu terjadi hari ini, tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, betapa cintanya Rasulullah kepada putri beliau. Rasulullah mengamanahkan kepada kita untuk selalu mencintai putra-putri kita semua. Karena apa? Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya anak 9. Dalam satu pendapat, saya punya anak 11. Tidak pernah satupun saya cium. Apa kata Rasulullah? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Artinya apa? Kalau kita ingin disebut baik, maka ukuran baik kita adalah di rumah tangga kita. Kalau kita ingin disebut berakhlak, maka akhlak kita di rumah tangga kita. Sebaik-baik seorang ayah adalah baiknya menurut istri dan anak-anaknya. Sebaik-baiknya seorang istri adalah yang baik menurut suami dan anak-anaknya. Kita seringkali baik menurut orang lain. Kita seringkali baik menurut tetangga, menurut kawan dan sejawat. Tapi ternyata ketika kita pulang ke rumah, istri kita tidak menghargai kita, anak-anak kita tidak pernah menghormati dan memuliakan kita. Lalu di mana sesungguhnya kemuliaan hidup itu? Merekalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari kita. Istri-istri kita, anak-anak kita yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita kalau ingin sukses, maka kunci utamanya ada di rumah tangga. Kunci sukses ada di dalam rumah tangga kita. Berbuat baik kepada anak-anak kita, berbakti kepada orang tua, itu adalah kunci. Bahkan saya teringat ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam satu riwayat itu beliau naik mimbar, terus beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin. Di anak tangga yang kedua amin, di anak yang ketiga beliau mengucap amin pula. Sehingga ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, sami'na ya Rasulullah, kami mendengar panjenengan mengucapkan amin 3 kali. Ada apa wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku. Lalu kemudian mengucapkan 3 hal. Apa kata Jibril? Yang pertama, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Fakultu amin. Wa syaqiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma
falam yudkhilahul jannah faqultu amin wa syaqiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik faqultu amin. Jadi Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Amin yang pertama. Ketika aku naik satu mimbar, Jibril mengatakan, syaqiya abdun, celaka siapapun seseorang yang ketika diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka, kata Jibril. Lalu aku mengatakan amin, kata Rasulullah. Tak aminkan, amin. Maka siapapun di antara kita di bulan Ramadan ini diberi kesempatan oleh Allah beribadah, menjalankan semua ritual aktivitas ibadah, puasa, tilawatil Quran, qiyamul Ramadan, jalankan itu semua. Tapi ternyata banyak pula di luar sana mereka yang diberi kesempatan ibadah di bulan Ramadan tapi tidak dimaksimalkan, tidak digunakan sebaik-baiknya. Akhirnya sampai Ramadan berakhir pun dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka syaqiya abdun, celakalah orang seperti itu. Dan aku aminkan doanya Jibril, kata Rasulullah. Maka peringatan buat kita semua, Ramadan bukan hanya momen kita mengambil semua fasilitas akomodasi, nilai pahala yang diberikan Allah, tapi juga ada ancaman. Maka hati-hati. Yang kedua, siapapun yang diberi kesempatan ketika dia hidup masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, lalu dengan kedua orang tua itu dia tidak bisa masuk surga, syaqiya abdun, celakalah hamba itu. Fakultu amin, maka Rasulullah mengaminkan, amin. Maka hati-hati dulur, siapapun diri kita, siapapun kita saat ini yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tapi dengan kedua orang tua itu kita tidak bisa masuk surga, celaka. Dalam riwayat hadis yang lain, raghifa an furujulin. Dalam redaksi yang berbeda, maknanya sama, celaka. Jadi mari maksimalkan, jadikan momentum Ramadan untuk membangun komunikasi yang baik, silaturahim yang baik, membangun kemesraan dan romantisme dengan keluarga, berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Ini momentum. Walaupun tidak harus menunggu bulan Ramadan, tapi momentum kadang-kadang membuat kita semakin lebih semangat. Ayo muliakan orang tua kita. Bagi yang masih ada, rawat beliau. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah tidak ada, doakan beliau. Bersedekahlah untuk beliau. Sambungkan silaturahim keluarga beliau. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kalau masih punya orang tua, lalu kita tidak bisa masuk surga karena punya orang tua, syaqiya abdun, celaka. Celaka. Kalau Rasul sudah mengamini, Rasul mengamini doa Jibril dan artinya celaka, maka susah kita dulur. Hati-hati. Dan yang terakhir, syaqiya abdun dzukirta indah wa lam yusalli alaik ya Muhammad faqultu amin. Jika ada namamu disebut di dekatnya, lalu dia tidak bersalawat kepadamu wahai Muhammad, syaqiya abdun, celakalah dia. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Maka siapapun yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW dia tidak bersalawat kepada Rasulullah, celaka. 3 hal ini yang dititipkan Jibril kepada Rasulullah. Wabil khusus mencintai keluarga, mencintai putra-putri kita, menyayangi mereka, karena mereka adalah aset keluarga dan aset kehidupan kita sampai akhirat. Karena apa? Mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang mendoakan kita semua setelah kita tidak ada. Hadirin rahimakumullah, anak-anak kita lah, jariah kita lah, dan ilmu yang manfaat lah yang kelak akan menolong kita walaupun kita sudah tidak ada. Teruslah menyebar kebaikan. Teruslah menyebar kebaikan walaupun tidak disebut orang baik, karena kebaikan akan abadi sementara orang baiknya akan mati. Kita harus yakin bahwa kehidupan kita adalah rotasi disposisi. Kita akan gantian dengan kehidupan.
Hari ini panjenengan sudah menjadi eyang, sudah menjadi mbah, sudah menjadi kakek. Sadar atau tidak, Anda harus bergantian hidup dengan putra-putri Anda. Besok anak kita, lusa mungkin cucu kita. Pada akhirnya hidup harus terus berjalan. Namun hiduplah menjadi orang yang selalu menyebarkan kebaikan. Jadilah orang yang teladan di tengah keluarga. Jadilah teladan di tengah keluarga. Tidak usah dulu mencari penilaian orang di luar rumah. Karena sekali lagi, sebaik-baik kita bukan menurut orang lain. Tapi sebaik-baik kita adalah orang yang baik menurut istrinya, menurut anak-anaknya, menurut keluarganya. Itu saja. Makanya Rasulullah mengingatkan sekali lagi kepada kita, khairukum khairukum li ahli wa khairukum ahsanu khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang baik menurut keluarga, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Demikian sedikit untuk menggugah semangat pagi hari ini, untuk terus semangat beribadah di bulan Ramadan, menjadikan keluarga sebagai support terbaik, menjadikan anak cucu kita sebagai semangat untuk terus beribadah, sehingga akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin selama bulan Ramadan di subuh ini, subuh ketiga, bersama beliau Al-Ustadz Dr. Irwan M. Husain. Beliau adalah kepala ma'had di sepanjang Sidoarjo, yang membahas mengenai keutamaan dalam keluarga. Khairukum khairukum min ahli wa khairukum ahsanu khuluqa. Sampai berjumpa dengan pengajian-pengajian selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.